Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Irama Kadir dengan NIM 151422024 dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa melalui penggunaan media Tangram pada materi geometri kelas 3 SDN 36 Holondalangi, Kota Gorontalo. Terdapat 3 pokok bahasan, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan juga metodologi penelitian. Yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu pendidikan matematika memiliki peran yang amat krusial dalam meletakkan dasar kemampuan berpikir rasional dan juga analitis pada para peserta didik. Namun, dalam praktik pembelajaran matematika di sekolah dasar ini, khususnya di kelas 3, terutama pada materi geometri, seringkali ditemukan berbagai hambatan yang dapat menghalangi pencapaian pemahaman siswa. Salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep geometri secara abstrak. Nah, padahal dalam proses belajar geometri, siswa ini diharapkan mampu memahami konsep dasar seperti bangun datar, bangun ruang, serta sifat dan perhitungan yang terkait dengan keduanya. Karenanya, keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh siswa yaitu kemampuan berpikir kreatif, terutama dalam konteks pemahaman dan juga penerapan konsep-konsep matematika itu sendiri. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya geometri, guru ini harus memberikan tantangan yang mendorong siswa untuk berpikir secara kreatif. Salah satu yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam belajar matematika yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, yakni media Tangram. Media ini tentunya dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep geometri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi di SDN 36 Holondalangi, Kota Gorontalo. Di antaranya, di mana kurangnya kemampuan siswa dalam berpikir kreatif matematis. Yang kedua, rendahnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran geometri. Dan yang terakhir itu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui penggunaan media Tangram pada materi geometri di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 36 Holondalangi, Kota Gorontalo. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan memanfaatkan media pembelajaran yaitu media Tangram pada materi geometri di kelas 3 SDN 36 Holondalangi, Kota Gorontalo. Adapun manfaat penelitian yaitu ada manfaat secara teoritis di mana bisa memberikan kontribusi dalam memperbaiki kualitas pendidikan, terutama dalam menciptakan proses belajar yang dapat merangsang imajinasi dan juga kreativitas siswa. Dan melalui penerapan media Tangram, diharapkan para peserta didik ini dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai konsep geometri. Adapun manfaat praktis bagi guru itu bisa memanfaatkan media Tangram untuk membuat pembelajaran geometri ini lebih menggugah minat dan juga kreatif. Ini bisa membuka peluang bagi guru untuk mengadopsi pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan juga optimal. Manfaat bagi siswa, pemanfaatan media Tangram ini tentunya bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran serta mengurangi kebosanan dalam proses pembelajaran dalam kelas. Sedangkan bagi sekolah ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasi media pembelajaran yang kreatif seperti Tangram.
Nah, tentunya strategi ini berpotensi memperbaiki prestasi akademik dan capaian hasil belajar siswa secara menyeluruh. Adapun kajian teori, menurut Afriansyah 2012, kemampuan berpikir kreatif matematis adalah keterampilan yang sangat penting bagi siswa dan harus dilatih secara terus-menerus. Nah, ketika siswa mampu menghubungkan berbagai ide matematika, pemahaman mereka ini terhadap matematika akan semakin mendalam dan bertahan lebih lama karena siswa ini dapat melihat hubungan kreativitas antara topik-topik dalam matematika. Kemampuan berpikir kreatif ini dapat memperkuat rasa percaya diri dan juga objektivitas siswa. Dengan adanya rasa percaya diri, maka siswa ini dapat lebih mengapresiasi keindahan matematika dan mengembangkan pemikiran yang lebih terbuka serta objektif. Tangram merupakan sebuah teka-teki yang berasal dari Tiongkok yang terdiri dari 7 potong bentuk bangun datar yang dikenal dengan sebutan tangram. Nah, setiap potongan ini memiliki nama tertentu, yaitu 5 segitiga dengan berbagai ukuran, 1 persegi, dan 1 belah ketupat. Potongan-potongan ini dapat digabungkan untuk membentuk gambar berbagai objek atau bentuk geometris lainnya. Dengan menggunakan media tangram, siswa ini cenderung menjadi lebih aktif dan dapat menyelesaikan soal tanpa bergantung pada bimbingan guru. Nah, berbeda dengan siswa yang belajar tanpa media tangram, di mana mereka ini akan cenderung lebih pasif dan juga membutuhkan arahan dari guru. Media tangram ini memfasilitasi siswa untuk berpikir lebih kreatif. Nah, melalui penyusunan kepingan-kepingan bentuk ini, anak secara tidak langsung akan menghafal nama-nama bentuk dari bangun datar tersebut. Menurut Nurul Anita Fitri, media tangram ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yaitu kelebihan media tangram yang pertama dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap materi bangun datar, yang kedua bisa membantu siswa dalam menggali dan memahami bentuk bangun datar, dan yang ketiga mengoptimalkan pengembangan kreativitas, imajinasi, serta melatih konsentrasi dan kesabaran siswa dalam menyusun potongan-potongan tangram. Adapun kekurangan media tangram, yang pertama, tentunya media tangram ini hanya relevan untuk materi bangun datar saja. Yang kedua, memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari guru dalam proses pembuatan dan juga penyusunan dari media tangram tersebut. Dan yang ketiga, media tangram ini hanya terbatas pada beberapa bentuk bangun datar saja, sehingga siswa ini diharuskan untuk berpikir kreatif dalam membentuk bangun datar lainnya dari potongan-potongan yang ada. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kalisum Mardiati Almasturi dengan judul skripsi meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui model pembelajaran Kadir atau koneksi aplikasi diskursus improvisasi dan refleksi, di mana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ini mengalami kenaikan sebesar 12,25 poin menjadi 78,25 poin. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Emistri Priyana dengan judul skripsi pemanfaatan media tangram untuk meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik di kelas 4B MI Muhammadiyah Jimbung Kalikotes Klaten, di mana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media tangram dalam pembelajaran matematika ini khususnya pada materi bangun datar berhasil meningkatkan hasil belajar siswa yang semula 46,15% menjadi 61,15%. Kemampuan berpikir kreatif dalam matematika adalah keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan sejak usia dini, terutama dalam pembelajaran geometri di tingkat kelas 3 sekolah dasar. Salah satu cara yang efektif untuk melatih kemampuan ini adalah dengan memanfaatkan media tangram, yaitu alat manipulatif yang terdiri dari 7 potong bentuk geometri yang sederhana yang dapat disusun menjadi berbagai pola. Dengan menggunakan media tangram, siswa dapat dilatih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis mereka, seperti kelancaran, fleksibilitas, dan pengembangan ide. Melalui kegiatan ini, mereka dapat memecahkan masalah geometri.
Penerapan media Tangram dalam proses pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep geometri dengan cara yang lebih nyata, merangsang imajinasi, serta meningkatkan semangat mereka dalam proses belajar mengajar. Adapun hipotesis tindakan penelitian yaitu jika dengan menggunakan media Tangram pada materi geometri, maka kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 3 SDN 36 Rondalangi akan meningkat. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 36 Rondalangi yang beralamat di Jalan Jenderal Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Rondalangi, Kota Gorontalo. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Sutatya, SPD. Penelitian ini berfokus pada siswa kelas 3 di SDN 36 Rondalangi, Kota Gorontalo yang terdiri dari 20 orang siswa, di mana 13 orang siswa laki-laki dan 7 orang siswa perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Adapun variabel penelitian yaitu ada variabel input. Nah, variabel input yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh siswa kelas 3 SDN 36 Rondalangi yang berjumlah 20 orang siswa, guru pengajar, media Tangram, serta tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, variabel proses. Variabel proses dalam penelitian ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan kelas yang telah direncanakan, seperti penerapan media Tangram yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran materi geometri. Dan yang ketiga, variabel output. Variabel output yang diamati dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui penerapan media Tangram pada pembelajaran geometri di kelas 3 SDN 36 Rondalangi. Prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap perencanaan. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 36 Rondalangi, Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini, guru dan peneliti merencanakan persiapan penelitian dengan langkah-langkah perencanaan tindakan. Di antaranya, yang pertama, mengajukan permohonan kepada kepala sekolah untuk memperoleh izin dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas di kelas 3 SDN 36 Rondalangi. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan guru wali kelas 3 sebagai mitra di dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, yakni media pembelajaran Tangram pada materi geometri. Yang keempat, menyusun instrumen penelitian seperti lembar observasi untuk memantau kegiatan pembelajaran, baik untuk guru maupun untuk siswa. Dan yang kelima, berkomunikasi dengan guru wali kelas 3 SDN 36 Rondalangi terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan. Apabila tahap perencanaan telah disusun dengan cermat, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian tindakan yang meliputi penerapan dan pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 2 siklus, dengan setiap siklusnya berfokus pada pencapaian perubahan yang diinginkan. Pada tahap ini, untuk mengamati pelaksanaan tindakan yang berlangsung setiap siklus. Yang ketiga, tahap pengamatan. Nah, pada tahap pengamatan ini dilakukan menggunakan lembar pengamatan. Sepanjang proses observasi, peneliti mendokumentasikan dengan teliti setiap peristiwa yang terjadi untuk mengumpulkan data yang tepat, yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran yang diperoleh dalam tindakan ini. Nah, evaluasi yang dimaksud ini merupakan suatu kegiatan berpikir kembali, mengenali apa yang telah tercapai, serta masalah-masalah yang masih belum terselesaikan. Temuan dari refleksi ini kemudian digunakan untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya sebagai landasan untuk perbaikan dalam pembelajaran pada siklus berikutnya demi mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Nah, yang terakhir, teknik pengolahan data. Nah, pengolahan data ini merupakan tahap dalam penelitian yang dilakukan setelah seluruh informasi yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti tersedia secara lengkap. Kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan serta penggunaan alat analisis sangat berperan penting dalam menjamin validitas hasil kesimpulan yang diperoleh. Nah, evaluasi untuk setiap sesi pembelajaran ditentukan berdasarkan presentasi jumlah siswa yang berpartisipasi aktif dalam proses belajar, yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Nah, di mana P ini adalah presentasi ketuntasan individu, sedangkan F adalah jumlah pencapaian indikator dan N jumlah keseluruhan indikator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.